Hai, kembali lagi dengan aku Gevira dari Arus Media. Pada video kali ini kita akan bahas beberapa soal UTBK SNBT khususnya di subbab pengetahuan kuantitatif. Dimana soal-soal kali ini kita ambil dari buku kompeten UTBK SNBT 2025 terbitan Arus Media. Nah, untuk bukunya itu kayak gini ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke pembahasan soalnya. Oke, untuk soal yang pertama, jika P adalah bilangan habis dibagi 7 dan nilainya lebih besar daripada 14 dan kurang dari 28. Sedangkan Q adalah bilangan ganjil yang nilainya di antara 19 dan 23, maka pernyataan yang paling tepat adalah yang mana? Oke, langsung aja kita tulis di sini. P itu kan habis dibagi 7. Dia lebih besar dari 14 dan dia kurang dari 28. Nah, maka P ini berapa? Kemudian yang Q itu adalah bilangan ganjil di antara 19. Jadi lebih besar dari 19 dan kurang dari 23. Q itu berapa? Oke, kita coba rentangin dulu untuk nilai yang P ini ya. Kita tulis aja di sini. Berarti kan di antara 14 sampai 28 ya. Berarti ada 15, 16, 17, 18, 19 seterusnya sampai ke angka 27. Nah, mana di antara angka ini yang habis dibagi dengan 7? Ternyata adalah 21, karena 21 itu kan 7 dikali dengan 3, berarti P ini adalah 21. Nah, sekarang kita bisa nyari untuk bilangan ganjil di antara 19 sampai 23. Kita tulis 20, 21, 22. Mana yang ganjil? Ternyata adalah 21. Maka Q adalah 21. Jadi pernyataan yang tepat adalah P itu sama dengan Q. Jawaban benar adalah A. Soal nomor 2, jika A lebih besar sama dengan 3, maka nilai 5A plus 3 adalah berapa? Oke, yang pertama-tama kita tulis dulu A lebih besar sama dengan 3. Untuk A yang di sebelah kiri ini, kita harus ubah bentuknya menjadi 5A plus 3. Nah, yang pertama kita bisa kedua ruas ini kita kalikan dengan 5. Jadi 5 dikali A lebih besar sama dengan 3 dikali 5. Berarti kita punya 5A lebih besar sama dengan 15. Nah, ini kan baru 5A ya, sedangkan bentuknya harus 5A plus 3. Makanya kedua ruas ini harus dijumlahkan dengan 3. Jadinya 5A ditambah 3 lebih besar sama dengan 15 ditambah dengan 3. Jadi kita punya 5A ditambah 3 itu lebih besar sama dengan 18. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, soal nomor 3, seorang siswa memperoleh nilai 91, 88, 86, dan 78 untuk 4 mata pelajaran. Lalu berapa sih nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima agar dia memperoleh nilai rata-rata 85? Oke, sebelum itu kita review dulu sebentar untuk materi rata-rata, atau biasanya disebut dengan mean gitu ya. Biasanya simbolnya adalah X bar, itu sama dengan X1 ditambah dengan X2 ditambah X3 ditambah bla 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 sampai Xn, kemudian dibagi dengan N. Nah, X bar di sini dia sebagai rata-rata, kemudian X1, X2 sampai Xn dia adalah data keberapa gitu. Nanti dijumlahkan data pertama tambah data kedua dan sampai data terakhir. Kemudian N ini adalah banyak data. Misal 10 berarti 10, 5 berarti 5. Oke, langsung aja kita aplikasikan ke soal. Berarti kita tulis di sini 91 tambah 88, 86, 78 ditambah dengan N. N ini adalah mata pelajaran kelima yang harus kita cari nilainya itu berapa. Kemudian dibagi dengan 5 ya tadi. Rata-ratanya sama dengan 85. Oke, ini kita jumlahkan dulu teman-teman. Kita dapat 343 ditambah N dibagi 5 sama dengan 85. Oke, berarti di sini kita punya 343 ditambah N. 5 kali 85 itu adalah 425. Jadi kita punya N itu 425 dikurangi 343. Berarti N sama dengan 82. Jawabannya adalah yang D.
Nah, untuk soal nomor 4, Ziko memiliki 5 anak perempuan. Mereka adalah Humairah, Aisyah, Hafsah, Ruqayyah, dan Fatimah. Humairah lebih kaya dari Ruqayyah, Aisyah lebih miskin dari Ruqayyah, dan lebih kaya dari Fatimah. Dan Fatimah lebih kaya dari Hafsah. Di antara anak perempuan Ziko, siapakah yang paling kaya? Oke, coba kita analisis dulu untuk soal keempat ini. Yang pertama, ada Humairah lebih kaya dari Ruqayyah. Nah, kita tulis di sini ya. Kalau yang ke kiri dia lebih kaya, ke kanan kita tulis miskin gitu. Nah, Humairah lebih kaya daripada Ruqayyah. Berarti kita tulis di sini Humairah lebih kaya daripada Ruqayyah. Nah, kemudian kita punya Aisyah lebih miskin dari Ruqayyah. Lebih miskin berarti dia di sebelah kanan ya. Berarti di sini Aisyah, tapi dia lebih kaya dari Fatimah. Berarti Fatimah di belakang Aisyah. Kemudian punya Fatimah itu lebih kaya daripada Hafsah. Berarti Hafsah ada di belakang Fatimah. Oke, udah ada 5 nih anak perempuannya. Nah, kita bisa urutkan siapakah yang paling kaya. Berarti yang paling kaya karena ada di sebelah paling kiri berarti adalah Humairah. Oke, di soal nomor 5, seorang pedagang menjual sebuah barang dengan harga 80.000 dan memperoleh laba 25% dari harga beli. Lalu berapa sih harga belinya? Oke, yang pertama kita coba tulis dulu di sini, ingat-ingat dulu untuk rumus yang bisa digunakan. Harga beli ya, kita tulis sebagai HB di sini. Harga beli sama dengan 100 per 100 ditambah dengan untung. Kemudian dikali dengan HJ di sini sebagai harga jual gitu ya teman-teman. Sedangkan kalau untuk di sini kan untung ya. Kita coba cari yang lain lagi. Pakai rumus kedua, 100 per 100 dikurangi dengan rugi dikali dengan harga jual. Nah, kalau kita terapkan di soal, ini kan dia punya laba 25% ya. Berarti laba kan sama dengan untung nih. Berarti kita pakai rumus yang pertama. Kita coba tulis di sini, berarti HB itu sama dengan 100 per 100 ditambah untungnya kan 25 ya. 25 kemudian dikali dengan harga jual itu 80.000 gitu. Berarti kita punya 100 per 125 dikali dengan 80.000. 80.000 ini bisa dicoret nih. Ini 1, ini 640. Jadinya kita punya jawaban 64.000. Berarti harga beli itu adalah 64.000. Jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, itu tadi beberapa pembahasan soal UTBK SNBT yang ada di buku kompeten SNBT 2025 terbitan Arus Media. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat belajar dan sampai berjumpa kembali di video pembahasan soal selanjutnya. See you!